protokol. Oke, Bang, perihal Nikmir lagi ramai nih Bang, dan Abang melihat kasus ini seperti apa sih? Apakah memang benar Bang, Abang berniat mengajukan diri menjadi kuasa hukum? Bener, aku itu bukan perlu membela, aku itu membela yang perlu aja. Jadi gimana nih Bang maksudnya? Ini kan aku hanya minta supaya polisi di tengah-tengah saja gitu. Jangan juga terlalu memberatkan, karena Niki menyatakan bahwa ini adalah uang yang diberikan gitu. Masalahnya kan hanya kebesaran aja, 4 miliar. Nah, dia bukan pengacara, dia bukan yayasan, dia bukan juga ada keterkaitan langsung, hanya memilih pengetahuan atau mungkin kerjasama dengan beberapa orang untuk mereview produk tersebut. Didapatlah kesalahannya, harusnya lapor. Kalau saya jadi Nikita Mirjani, saya lebih baik melaporkan menyelamatkan jutaan orang daripada mendapatkan uang senilai itu. Ya mungkin dia akan diberi prestasi. Kalau dia butuh uang kan orang-orang yang terselamatkan kan bisa dicegah, dan Tuhan akan memberi dia rezeki jauh lebih besar. Nah, tapi terlepas dari itu saya nggak tahu apakah memang ada, saya nggak bisa mencampuri penyidikan gitu. Tapi yang jelas tidak mungkin orang membayar 5-4 miliar kalau nggak punya salah atau punya hubungan sebab akibat. Jadi tidak boleh juga udah dibantu orang. Saya dengar itu omset orang itu 2 bulan tidak jualan dan turun penjualan dari 50M turun ke 5 miliar akibat komen Niki. Tapi setelah Niki dapat uang dan komen baik-baik naik lagi. Nah, mungkin dia menggunakan cara-cara yang tidak benar dengan cara-cara seperti buktinya DPR malah menegur dan menasihati mereka gitu. Mudah-mudahan polisi bisa bijak, dan ya namanya Nikita Mirjani kan, ini kan suatu goncangan besar. Kalau saran saya nih, kamu nanti diperiksa, bawa aja uang 4 miliar. Nah, ini uangnya ada Pak, bukan memeras gitu. Saya yakin polisi nggak akan tahan kamu. Tapi kalau kamu berdebat mengatakan begini-begini, pasti polisi tangkap, tahan, dan kamu dilempar ke pengadilan, nanti kamu membela diri di sana. Saya tidak katakan bahwa dia itu akan bersalah atau dihukum, tapi yang jelas ada hubungan sebab akibat gitu. Ya itulah namanya kayak perjanjian dalam kejahatan. Kalau misalnya berjanji orang pemain judi saling berpinjaman uang main judi baru melaporin polisi kan nggak bisa. Harusnya orang yang punya kesalahan dengan orang yang meras juga nggak bisa juga lapor polisi, ya kan? Karena mereka melakukan perjanjian. Jangan libatkan dia, silahkan dia lapor atau gugat ke pengadilan perdata. Ya kamu kan sudah tahu uang kamu 4 miliar, tinggal gugat rumahnya Niki. Kalau perlu nanti disita rumahnya, diganti kalau kamu menang. Tapi kalau kamu kalah ya itu namanya perdata. Nah, tapi kalau pidana bukan menyangkut maksud atau kekuasaan, tapi tentang hukum. Nah, kalau bicara hukum, ada hukum sebab akibat, ada alasan pembenar. Gitu. Kalau dulu orang kalau misalnya ribut masuk media sosial, walaupun benar dihukum. Nah kalau sekarang selama ada alasan pembenar, sebab akibat, faktor penyebabnya itu nggak masalah. Nah justru kayak polisi, misalnya dikritik dengan lagu polisi, mereka marah dong, polisi marah. Kalau bagi saya itu nggak apa-apa, itu kritik. Nah kita memiliki Kapolri yang orangnya fair juga, dia itu kritikan buat polisi nggak apa-apa. Polisi Indonesia tidak seperti itu. Nah hebat nih pemikiran Pak Kapolri ini, kenapa? Karena di India orang membuat industri film, hampir semua filmnya menjelek-jelekan polisi. Nggak ada tuh produser yang ditangkap atau film yang nggak laku. Justru sebagai lucu hiburan gitu. Polisi jadi penyanyi ada, polisi jadi badut ada. Apakah itu menghina polisi? Kan tidak, itu kan profesi. Dunia ini hanya panggung sandiwara, ya kan? Yang jelek, yang parah itu film polisi dibagus-bagusin, tapi ternyata nggak bagus. Kalau polisi dijelek-jelekin juga nggak ada masalah, kata Pak Kapolri. Yang penting polisi bekerja bagus, betul nggak? Tingkat indeks kesenangan orang sama polisi besar, ya bisa disurvei kok. Apakah SIM masih antri? Apakah pemanggilan? Kalau sekarang cepat kok, kita aja buat laporan cepat, antri. Bahkan saking cepatnya saya tunggu dulu Pak, gantian dulu dong. Nah baru bisa seimbang. Kayak saya duluan lapor Densus, ya saya duluan dong yang diberesin, baru dia gantian gitu. Jangan kita ngelapor, dia duluan yang jalan lancar kan, kira-kira seperti itu. Berarti apakah ini menurut Abang sendiri